mau dibuang, mau diganti sama Sampurasun, saudara, saya tanya, terima atau tolak? Terima atau tolak? Terima atau tolak? Takbir. Ada apa sebetulnya di Purwakarta? Mau tahu? Mau tahu? Padahal Cikampek Purwakarta tetangga, caket. Kalau saya dari Jakarta, dari Bogor kan jauh, betul. Tapi kita ngikuti perkembangan, saudara. Jadi sebelum kita cerita Sampurasun, dalam 8 tahun terakhir ini terjadi perubahan drastis di Purwakarta, saudara. Bapak Ibu yang saya cinta, selama ratusan tahun Purwakarta itu menjadi kebanggaan orang Sunda, saudara. Kenapa? Sebab Purwakarta itu identik dengan Islam. Gudangnya kiai, gudangnya ajengan, gudangnya pesantren, gudangnya santri. Saking banyaknya majelis zikir, saking banyaknya santri, saking banyak zikir di rumah-rumah, sampai-sampai Purwakarta disebut kota tasbih, saudara. Satu-satunya kota di seluruh Indonesia yang dijuluki kota tasbih, yaitu kota Purwakarta. Bagus tidak? Bagus tidak? Bagus tidak? Siapa yang nggak kenal Purwakarta, saudara? Dulu di sana ada Mamat Sempur, saudara. Banyak ajengan-ajengan Jawa Barat belajar ke sana. Itu baru yang terakhir, minal mutaakhirin, saudara. Belum ulama-ulama sebelumnya, saudara. Berapa banyak ajengan di Banten, berapa banyak ajengan di Pasundan, berapa banyak ajengan di Tataran Sunda, saudara. Rame-rame menuntut ilmu di Purwakarta. Nah itu saya tanya, bangga tidak punya Purwakarta? Bangga tidak punya Purwakarta? Takbir! Datang nih makhluk namanya Dedi. Bukan emang benar makhluk. Makhluk bukan. Makhluk bukan. Makhluknya ini makhluk lu. Datang nih makhluk jadi bupati di Purwakarta, saudara. Dia ubah Purwakarta. Dia bikin di setiap pelosok kota patung, saudara. Patung-patung masa lalu, patung-patung yang dulu disembah oleh masyarakat masa lalu, saudara. Bukan itu saja, saudara. Anda masuk di pintu tol, saudara, Jatiluhur atau Gandeasana, saudara, itu sudah ada patung dasa muka. Itu patung iblis. Dasa muka itu 10 muka. 2 muka aja jelek, apalagi 10. Betul? Saya mau tanya, ada orang dibilang begini, tuh muka 2 tuh, ayo bagus atau jelek? Bagus apa jelek? Muka 2 aja udah jelek, muka 10 apalagi? Dia pajang di tengah kota, saudara. Belakangan, saudara, dia buat hampir 60 patung Hindu Bali, saudara. Dan dia mengatakan ini adat Sunda. Patung bukan adat Sunda, kemusyrikan bukan adat Sunda. Adat orang Sunda identik dengan syariat Islam, betul? Saya mau tanya semua saudara, patung adat Sunda bukan? Kemusyrikan adat Sunda bukan? Takbir! Enak ya pakai ngomongnya adat Sunda, pala lu bermenyan. Ngomong jangan menghina orang Sunda, betul? Orang Sunda itu identik dengan Islam, betul? Orang Sunda itu cinta kepada ulama dan ajengan, betul? Orang Sunda itu siap mati buat Allah dan Rasulnya, betul? Patung bukan adat Sunda, kemusyrikan bukan adat Sunda, betul? Takbir! Dia bikin patung. Bahkan saudara, dia buat program dari APBD untuk membuat 1000 patung se-Purwakarta, saudara. Dari kota tasbih mau diubah menjadi kota patung. Saya tanya, kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Terima atau tolak? Biarkan atau lawan? Takbir! Nggak sampai di situ, saudara. Yang kedua, pohon-pohon di jalanan semua, saudara, dipakein kain poleng, saudara. Kalau pakai kain putih saya tidak protes, kalau pakai kain batik saya nggak protes, tapi kalau pakai kain poleng ini ada persoalan. Kain poleng itu adalah kain ritual Hindu Bali, hitam putih kotak-kotak. Kenapa mesti pakai kain Hindu Bali? Kenapa bukan kain batik Sunda? Betul? Sunda juga punya kain batik khas, betul tidak? Betul tidak?
Sunda, katanya mau bela adat Sunda. Katanya orang Sunda, katanya mau bela adat Sunda, ternyata adat Bali yang dibawa ke Purwakarta. Kurang ajar tidak? Semua dipakai kain poleng. Itu di Bali. Orang Bali punya keyakinan setiap pohon itu kayak dedemitna. Nah, supaya dedemitnya ini jinak dipakein kain poleng. Saya mau tanya, saudara, sesat tidak? Sirik tidak? Khurafat tidak? Takayul tidak? Itu ajaran Islam bukan? Itu yang kedua. Yang ketiga, nggak sampai di situ, saudara. Saya mau tanya sama orang Cikampek, Kerawang, tahu bebeki? Tahu bebeki? Bebeki tempatnya di mana? Buat nakut-nakutin apa? Buat nakut-nakutin burung, betul? Jadi petani-petani itu pintar. Bagaimana supaya burung pada lari? Mereka tahu bebeki, saudara. Yaitu patung orang-orangan yang dibuat dari alang-alang, saudara. Nah, burung ini kan nggak punya akal, dia nggak bisa bedain mana petani, mana alang-alang. Sudah, nah, dibohongin sama petani supaya panennya bagus, nggak dirusak sama burung. Bagus tidak? Saya tanya, kalau begitu petani pintar tidak? Cerdas tidak? Bagus tidak? Berarti bebekit ditaruh di tengah sawah buat nakutin burung, boleh tidak? Boleh, saudara, nggak apa-apa. Di Purwakarta lain lagi, saudara. Setiap RT, setiap RW, setiap kepala desa diwajibkan untuk pasang, yaitu patung bebekik raksasa, dipakai kain putih, ditaruh sesajen di setiap gapura gang Purwakarta, saudara. Kurang ajar tidak? Jadi bebekik yang di Jawa Barat untuk di tengah sawah, di Purwakarta ditaruh di tengah kota, dijadikan bola, saudara. Dan saya mau tanya, itu ada Sunda bukan? Ada Sunda bukan? Patung ada Sunda bukan? Musyrik ada Sunda bukan? Khurafat ada Sunda bukan? Takbir! Masya Allah, kira-kira jelas gak? Yang keempat, gak sampai di situ. Dia minta sama PLN Purwakarta supaya setiap malam bulan purnama listrik dipadamkan, saudara, dari jam 6 sore sampai jam 9 malam. Untuk apa? Supaya masyarakat Purwakarta mendapatkan berkah dewa bulan purnama. Ngawur tidak? Sesat tidak? Musyrik tidak? Saya mau tanya orang Sunda, saudara, nyembah bulan atau nyembah Allah? Nyembah bulan atau nyembah Allah? Tuhannya orang Sunda bulan atau Allah? Yakin? Jadi apa yang dilakukan Bupati Purwakarta? Ngawur tidak? Sesat tidak? Menghina Islam, menghina agama, merusak adat budaya Sunda, betul? Takbir! Insya Allah, udah berapa tuh? Yang kelima, apalagi yang kelima, saudara? Beberapa waktu yang lalu saat ulang tahun kota Purwakarta, ini Bupati bikin kereta kencana, dibawa keliling Purwakarta. Apa dia bilang? Kereta kencana ini sebagai mas kawinnya dengan Nyi Roro Kidul. Mimpi kali ya. Ini saya mau tanya, gelo apa enggak? Waras sampai gelo? Waras sampai gelo? Iya mah gelo. Ngaku kawin Nyi Roro Kidul. Iya. Ini dia ingus kucing. Goblok. Ya, kan gini loh, syirik mensyirikan, sesat mensesatkan menjadi hal yang biasa sekarang kan. Setingkat Pak Quraisy aja disebut sesat kan. Setingkat Pak Mahfud MD saja disebut sesat. Gitu loh, setingkat Pak Mahfud MD loh itu. Kemudian setingkat dulu Cak Nur, pemikir besar Hasanah Islam Indonesia, itu juga disebut kafir kan. Gitu loh. Saya Gus Dur sama kan, sesat. Ya kebetulan saya ini adalah para pengagum mereka gitu loh. Pengagum Cak Nur, pengagum Gus Dur, pengagum Cak Nun, Gus Mus gitu loh. Saya pengagum pikiran-pikiran Pak Quraisy dari sisi tafsir Al-Qur'an ya. Ya, tentunya saya memahami itu dalam 3 pokok pikiran. Keislaman, kemodernan dan keindonesiaan.
Nah, bicara ke Indonesiaan, saya ke Sundaan. Nah, ketika ke Sundaan, pasti kan masuk dalam ruang lingkup kebudayaan pada masa lalu. Yang jadi pertanyaan saya adalah, kenapa setiap nilai-nilai kebudayaan masa lalu bangsa saya, orang Sunda atau orang Jawa, selalu dimusyrikan, selalu dibikin identitas bertentangan dengan agama? Letak bertentangannya di mana? Itu yang menjadi pertanyaan saya. Tetapi ajaran kebudayaan yang dibawa dari Timur Tengah itu kan juga banyak yang bukan dilahirkan pada zaman Nabi. Sebelum Nabi sudah ada. Nah, misalnya Pak Said Agil pernah menyampaikan dalam ceramahnya, masjid itu pakai menara. Menara itu dari munara. Munara itu adalah tempat penyimpanan api, yaitu orang-orang Majusi waktu itu menyembah api yang disimpan di menara, Kemudian menara itu menjadi khasanah masjid yang dipakai di kita semua. Kenapa sih itu boleh dipakai jadi masjid? Kenapa yang di kita nggak boleh? Nah, ini yang menjadi pertanyaan kita gitu loh. Bagi saya nilai-nilai masa lalu itu penuh kearifan. Misalnya orang Sunda, silih asa, silih asi, silih asu, apa sih tidak arifnya? Ada kereta kencana, kemudian dikasih dikasih ratus, dikasih bunga. Apa bedanya dengan bendera yang dihormat? Kan sama, diarak setahun sekali, orang nonton foto-foto. Apa bedanya dengan bendera yang dihormat? Kan sama aja. Apa benderanya sih dengan bendera ormas, bendera partai? Kan sama gitu loh. Itu kan simbolisasi saja. Ya, kalau itu nggak boleh, bendera ormas juga jangan dibela-bela dong. Kan ketika nama ormasnya dilecehkan orang lain kan ngamuk. Kan ketika nama partainya dilecehkan orang lain kan orang ngamuk juga. Kan artinya bahwa samalah semuanya juga masih menghormati simbolisasi gitu loh. Cuman beda. Ya cuman beda. Nah, itu problemnya apa? Misalnya kain pohon dikasih kain, terus problemnya apa? Katanya itu dianggap ingin menghidupkan agama Hindu. Nah, pertanyaan saya, ada nggak di India pohon dikasih kain? Nggak ada. Itu khas Bali aja. Bukan khas Hindu loh, khas Bali. Bali itu khasnya budaya Nusantara. Nah, kemudian menjadi pertanyaan saya, lu masalahnya apa? Bagus mana pohon dikasih kain dengan pohon dikasih paku? Dikasih paku, kasih iklan, ditulisan di situ. Misalnya hubungi 08 sekian gitu kan ya, untuk sedot tinja. Oke. Bagus mana dengan pohon dikasih kain? Nah, yang dimasalahin kan kain kotak-kotak warna hitam. Nah, kain kotak-kotak warna hitam itu kan bukan barang baru di kita. Semar itu dalam golek, wayang golek itu pasti kainnya kotak-kotak hitam. Hanoman itu kan kotak-kotak, karena orang Indonesia itu mengenal dua warna hitam putih. Kan sama dengan di Mekah. Mekah juga kan hitam, kenapa nggak pink? Kan artinya warna hitam memiliki makna filosofi. Warna putih memiliki warna filosofi. Nah, kemudian kotak-kotak. Nah, kalau kotak-kotak juga nggak boleh, papan catur juga nggak boleh. Oke, apa pertimbangannya membungkus pohon? Estetika, agar pohon itu nggak ditempelin paku. Dirusak. Kenapa dikasih kotak? Karena eksentrik. Karena dikasih kain pink nggak pantas. Nah, yang disebut menistakan itu apa? Orang menistakan agama itu, orang miskin lapar, nggak dikasih makan. Orang kayanya tertawa terbahak-bahak, itu menistakan agama. Anak-anak yatim dibiarkan terlantar. Orang-orang sakit dibiarkan tanpa pengobatan. Itu menistakan agama. Itu kan orang pemahaman Sunda Wiwitan mereka pahami sebagai agama. Saya Sunda Wiwitan saya pahami sebagai ajaran Sunda Wiwitan. Wiwitan itu asal, awal. Ya Sunda Wiwitan Sunda yang mengajarkan tentang awal manusia penciptaannya, kecintaan terhadap lingkungan, kecintaan terhadap bersama, tidak boleh berbuat berlebihan, silih asa, silih asi, silih asu. Lebih ke filosofis. Filosofis dan nilai-nilai ajaran. Terus apa salahnya? Bukan sebagai bagian dari agama yang terlembaga. Nah, pertanyaannya saya adalah dari sistem ajaran nilai yang diajarkan tentang ketuhanan, kemanusiaan, lingkungan, apa yang salah? Terus tunjukin di 1000 patung itu di mana? Mereka bilang seperti itu. Loh enggak, mereka salah pemahaman.
Di Purwakarta itu, patung tuh bukan barang baru. Purwakarta itu punya industri keramik pleret. Ya kan? Membikin celengan dari tanah liat, celengan semar, terkenalah celengan Paleret. Jadi itu asli Purwakarta. Celengan Paleret, dibikin patung, celengan yang besar-besar, yang harimau, yang itu, yang ini. Nah, ada khas Paleret namanya menong. Nah, menong itu adalah identitas Paleret dan menjadi khas Purwakarta hari ini. Saya menjadikan menong hari ini menjadi asalnya mukanya perempuan, menong itu. Ya kan? Diganti oleh saya mukanya jadi wayang dua muka. Kalau ada Dorna, di baliknya ada Semar. Kalau ada Yudhistira, di baliknya ada Duryodana. Kalau ada Sangkuni, di baliknya ada Bisma. Jadi manusia itu dua muka. Saya pasang di gerbang masuk ke arah Purwakarta lewat Jatiluhur. Itu khas yang bikinnya orang Pleret. Itu identitas kita. Terus pertanyaan saya, yang problem apa? Nah, berhala ya konsisten. Kalau patung itu dianggap berhala dan tidak boleh, bikin keputusan yang menyeluruh untuk seluruh orang Indonesia. Dalam keputusan Kepres, dalam Perpres, dalam undang-undang. Pertanyaan saya adalah, kenapa sih kalau patung harimau Kodim nggak dimasalahin? Kenapa patung Lodaya di Polres nggak dimasalahin? Kenapa patung polisi nggak dimasalahin? Kenapa patung tentara nggak dimasalahin? Seperti